Namo Sang Hyang, Adi Budaya, Namo Buddhaya. Nah, hari ini kita berjumpa kembali bersama Teacher Cing dalam video pembelajaran pendidikan agama Buddha untuk kelas 2 SD. Nah, bagaimana kabar anak-anak teacher semuanya? Teacher berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat, selalu ceria, dan tentunya masih bersemangat belajar. Hari ini kita masih akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran 2. Ceritanya ada beberapa sehingga teacher membaginya dalam beberapa bagian. Nah, kalau kalian masih ingat, di bagian yang pertama pelajaran 2 ada kisah tentang burung pipit, keluarga burung pipit. Nah, ibunya sangat menyayangi anaknya, melindungi anak-anak pipit dari sinar matahari dan kehujanan. Juga ayah burung pipit itu pergi mencari makan untuk anak-anaknya. Itu adalah wujud kasih sayang keluarga burung pipit. Nah, tentu saja kalian di rumah juga seperti itu. Mama dan papa melindungi anak-anaknya agar anak-anaknya bisa sekolah, selalu sehat, dan tentunya semuanya butuh pengorbanan. Di kisah yang kedua dalam materi pembelajaran kita ada kisah tentang seorang pemulung bernama Sunita. Nah, Sunita itu sangat miskin dan kotor sehingga semua orang menjauhi Sunita. Tetapi Buddha tidak menjauhi Sunita karena Buddha penuh dengan kasih sayang. Buddha malah mendekati Sunita dan mengajak Sunita menjadi biku. Nah, Sunita sangat senang sekali karena Buddha tidak menjauhinya seperti orang-orang lainnya. Kalau orang-orang lainnya malah ketika Sunita lewat, bayangannya menyentuh badan orang yang lebih kaya, orang yang lebih kaya itu bisa marah. Nah, itu contoh yang tidak baik. Kita tidak boleh pilih-pilih kasih dalam berteman. Nah, dalam pertemuan sebelumnya teacher sudah menjelaskan pada kalian, kita harus berteman dengan siapa saja, harus baik dengan semua orang, bukan hanya baik kepada keluarga, tapi kepada teman-teman, kepada guru juga kita harus bersikap yang baik. Itulah contoh anak Buddhis yang baik. Anak Buddhis yang baik berteman dengan semua orang, walaupun miskin, kaya, cantik, tidak cantik, ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya coklat. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Semua harus kita sayangi, semuanya adalah teman kita. Nah, tapi kalau kita jadi anak yang nakal, usil, suka mengganggu teman, tentu saja banyak yang tidak mau berteman dengan kita. Maka dari itu, kalian harus menjadi anak yang baik. Nah, hari ini ada kisah yang ketiga masih dalam materi pelajaran 2 tentang kasih sayang. Nah, kali ini ada cerita tentang kasih sayang kepada semua makhluk. Nah, bagaimana kisahnya? Silahkan disimak videonya. Baiklah anak-anak semuanya, kita masuk di pelajaran 2, cerita yang ketiga. Nah, ceritanya tentang kasih sayang semua makhluk. Nah, di sana di buku kalian juga bisa lihat, boleh juga dengar dari penjelasan teacher ini ya. Di sana ada cerita yang berjudul Ikan Juga Mau Hidup. Suchan adalah orang yang sangat pandai ya, tulisannya Tzuchan, dibaca Suchan ya. Suchan ini adalah orang yang sangat pandai. Nah, tapi pandai atau pintar saja tentunya tidak cukup ya. Suchan ini suka membantu orang miskin. Ia tidak pernah membunuh makhluk apapun. Nah, artinya Suchan ini selain pandai, pintar juga baik hati. Suatu hari temannya memberi hadiah beberapa ekor ikan hidup. Ikannya besar dan kelihatan enak dimakan. Ia sangat gembira. Ia meminta pelayannya untuk membawa dan menaruh ikan-ikan tersebut di kolam, bukan di kuali. Nah, pelayannya berkata, "Tuan, ikan ini enak untuk dimakan. Kalau ditaruh di kolam, rasanya tidak akan enak. Tuan sebaiknya langsung memasak mereka," kata
pelayannya. Nah, apa kata Su-chan? Su-chan berkata, "Bagaimana mungkin saya membunuh ikan-ikan malang ini? Saya tidak dapat berbuat begitu. Ikan juga ingin hidup," kata Su-chan. Nah, artinya Su-chan memiliki hati yang baik dan penuh welas asih kasih sayang, ya. Dia tidak tega membunuh makhluk hidup sekalipun itu adalah ikan. Nah, pelayan itu mematuhi perintah Su-chan. Sambil meletakkan ikan-ikan di kolam, dia berkata, "Kalian sungguh beruntung. Bila kalian diberikan kepada orang lain, kalian pasti sudah dimasak." Nah, di dalam agama Buddha, membebaskan makhluk hidup ini disebut juga fangseng. Ya, mungkin sebagian dari kalian pernah melihat di wihara ada kegiatan fangseng, melepaskan makhluk hidup ini. Nah, biasanya kalau dilakukan di wihara, itu yang dibebaskan atau yang dilepaskan adalah burung. Nah, atau juga pernah juga wihara kita mengadakan fangsen dengan membawa ikan-ikan ke sungai. Nah, itu disebut fangseng. Itu merupakan praktek ajaran Buddha. Nah, di sini juga ada gambarnya. Ini adalah gambar orang-orang yang membebaskan makhluk hidup. Fangseng, ya, fangseng berupa burung. Sebenarnya kita bisa saja membebaskan makhluk hidup lainnya, namun tentu saja yang mudah dilakukan itu mungkin ikan, ya, burung, kura-kura. Nah, teacher juga pernah lihat ada yang membebaskan kepiting, ya. Kepiting itu ketika kita datang ke restoran, kepitingnya masih hidup bukan? Mungkin kalian sebagian pernah lihat. Nah, kalau kita mau baru kepitingnya dibunuh. Nah, kasihan sekali, ya. Berbeda dengan kalau kita makan yang lainnya. Mungkin dalam keadaan hewannya sudah memang mati, ya, sudah di freezer, sudah memang mati. Tapi kalau seperti kepiting itu biasanya masih hidup. Nah, kita yang menyebabkan dia akhirnya mati, ya. Jadi praktek Dharma mengajarkan kita untuk membebaskan ataupun tidak menyakiti makhluk apapun, termasuk hewan, ya. Nah, ini juga ada seorang anak kecil yang baik hatinya, di mobilnya penuh dengan plastik-plastik berisi ikan. Nah, ikannya buat apa? Ikannya buat dilepaskan. Nah, dibebaskan ikannya. Tuh, lihat gambarnya. Ada ikan yang dibebaskan. Nah, tergantung, kalau ikannya ikan air tawar, artinya kita harus pergi ke sungai, ya. Nah, seperti itu. Nah, ini juga ada praktek fangseng juga. Ini membebaskan makhluk hidup kura-kura, ya. Kura-kuranya dibebaskan ke alam bebas. Nah, tentu saja kura-kuranya senang kalau kembali ke alam bebas, tidak terkurung lagi. Begitu juga dengan ikan dan juga burung. Nah, itulah kisah dari Su-chan yang baik hati. Dia tidak tega memakan ikan-ikan yang malang itu, dia malah memasukkannya di kolam. Nah, tentu saja ini juga merupakan praktek dari ajaran Buddha. Nah, semua yang kita ceritakan itu adalah kisah-kisah yang memberi contoh kepada kita agar kita menjadi anak yang penuh kasih sayang dan penuh welas kasih. Buddha penuh kasih sayang. Buddha tidak pernah menyakiti hewan apapun. Buddha menyayangi rusa, gajah, monyet, bahkan serangga-serangga. Buddha menyayangi semua hewan. Semua hewan adalah sahabat Buddha. Mari kita contoh Buddha. Kita harus memperlakukan semua makhluk dengan kasih sayang. Jangan menyakiti hewan apapun. Mari kita contoh Buddha. Perlakukan semua makhluk dengan kasih sayang. Jangan menyakiti hewan apapun, karena hewan juga ingin hidup bahagia sama seperti kita. Bahkan hewan-hewan itu bisa merasa sedih ketika kita menyakitinya. Ada orang yang suka memelihara hewan di rumah. Ada pelihara anjing, mungkin ada pelihara kucing, pelihara ikan, kura-kura, dan lain sebagainya.
Nah, kita harus menjaga dan memelihara mereka dengan baik. Diberi makan setiap hari, dibersihkan tempat tinggalnya. Nah, kalau tempat tinggal hewan namanya kandang ya. Kalau kita pelihara anjing, kita bersihkan kandangnya agar hewan peliharaan kita itu tetap sehat. Baiklah, sekian dulu materi kita di pelajaran 2. Kita udah selesai membahas semuanya di pelajaran 2 ini. Pertama ada kisah burung pipit yang menyayangi keluarganya. Ini memberi makna kepada kita bahwa kita harus menyayangi keluarga kita. Nah, tapi di kisah yang kedua ada kisah tentang Sunita. Kisah Sunita mengajarkan kita tidak boleh pilih kasih. Ini juga merupakan ajaran Buddha. Kita harus menyayangi semua orang, tidak boleh memandang dia kaya, miskin, dan lain sebagainya. Nah, di kisah yang ketiga, kisah Sucan, ini mengajarkan kepada kita bahwa kita selain menyayangi manusia, kita juga harus menyayangi hewan peliharaan, dan hewan-hewan lainnya. Kita tidak boleh menyakiti hewan apapun, sama seperti Buddha. Ini adalah contoh yang telah diberikan Buddha. Selanjutnya kita masuk ke bagian tugas. Di akhir dari materi 2 ini ada evaluasi, dan teacher minta anak-anak teacher untuk mengisikan lembar evaluasi itu. Teacher yakin semuanya akan bisa mengerjakannya dengan baik. Teacher yakin semua anak-anak kelas 2 ini adalah anak-anak yang baik dan juga pintar, selalu rajin belajar, bersemangat belajar, dan tentunya menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, tahu sopan santun, tahu tata krama, dan berbudi pekerti yang luhur. Baiklah, sekian dulu pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Namo Sang Hyang Adi Budaya.